Selamat pagi anak-anak yang Ibu kasihi. Kita bersyukur pada pagi ini kita boleh mengadakan pembelajaran kita yang pertama, yaitu tema Aku Bangga Diciptakan Sebagai Laki-Laki dan Perempuan. Sebelum kita melanjutkan materi kita, mari kita mengucapkan doa pembukaan kita supaya kita dilancarkan dalam kegiatan belajar hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima. Engkau telah menciptakan kami sebagai perempuan dan laki-laki. Hari ini kami bersama-sama akan mendalami anugerah ciptaan itu. Semoga kami semakin menyadari akan kasih-Mu, mampu menjaga dan mensyukurinya sebagai anugerah terindah dalam hidup kami. Amin. Anak-anak, adakah kalian yang tidak hadir hari ini? Tentu Ibu berharap kalian hadir semua supaya materi kita ini dapat dipahami secara mendetail. Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang kita akan capai nanti. Ada 4 tujuan pembelajaran yang kita dapatkan. 1, yaitu siswa mampu menyatakan syukur sebagai laki-laki atau perempuan. Yang kedua, tujuannya supaya mampu mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, siswa harus mampu memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya yang diciptakan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Yang keempat, siswa harus mampu menyebutkan ciri-ciri kodrati perempuan dan laki-laki. Tentu anak-anak sudah tahu dong, perempuan itu bagaimana ciri-cirinya, laki-laki juga bagaimana. Namun secara rinci di sini kita akan menjelaskan perbedaan fisik, kejiwaan anak-anak, juga ciri kodratinya. Coba perhatikan di depan layar ini, Ibu siapkan. Dari hasil pengamatan kalian, yaitu pengamatan anak perempuan dan laki-laki, di situ ada perbedaan fisik. Ya, fisik artinya itu adalah jasmani kita. Nah, kalau sebagai perempuan itu fisiknya beda dengan laki-laki itu. Perempuan ada kulitnya lebih halus dibanding dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu kulitnya lebih kasar dan mempunyai tulang kecil, itu adalah ciri-ciri perempuan, sedangkan laki-laki tulangnya agak lebih besar. Perbedaan fisik yang ketiga di situ, perempuan itu cenderung ke rambut yang panjang, sedangkan laki-laki mempunyai rambut yang pendek. Perbedaan yang lebih menonjol lagi di sini, kalau anak-anak perempuan itu lebih suka bersolek, ya. Nah itu suka memakai anting-anting, ya. Kalau laki-laki itu tidak pakai anting-anting. Itu adalah salah satu ciri fisik perempuan dan laki-laki. Yang kedua adalah ini perbedaan perempuan dan laki-laki menurut psikis atau kejiwaan anak-anak. Dari segi kejiwaan, yang perempuan itu ya, lebih senangnya tinggal di rumah. Kalau yang laki-laki itu lebih senang keluar rumah. Dan yang kedua, sifat psikisnya ini, anak perempuan senangnya bersolek, senang yang cantik-cantik, senang yang indah-indah. Kalau yang laki-laki ini selalu tampil apa adanya, natural gitu. Dan yang ketiga itulah perbedaan kejiwaannya. Kalau yang perempuan itu suka merawat diri, dan yang laki-laki itu kejiwaannya suka membuat sesuatu atau membangun sesuatu. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri kejiwaan anak perempuan senang membersihkan rumah dan lingkungannya. Baik, kita lanjut lagi anak-anak, perhatikan di sini layar kedua. Dari tadi kita sudah tahu perbedaan fisik, perbedaan psikis dari anak-anak laki-laki dan perempuan. Sekarang kita lanjut perbedaan ciri kodrati. Kodrati ini artinya tidak bisa digantikan.
baik jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu tidak bisa dipertukarkan karena Allah sudah menciptakan kita, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kita jelaskan perbedaan ciri kodrati ini. Kalau perempuan itu ciri khas yang paling khusus itu dia bisa mengandung. Kalau laki-laki memiliki jenis kelamin. Kalau yang perempuan, ciri kodrati yang kedua itu selain mengandung juga melahirkan anak. Dan yang ketiga, ciri khas kodrati perempuan adalah menyusui, sedangkan laki-laki tidak dapat melahirkan dan menyusui, melainkan memiliki jakun. Nah, itu ada 3 perbedaan ciri kodrati. Perempuan mengandung, melahirkan dan menyusui, sedangkan laki-laki adalah memiliki jenis kelamin dan memiliki jakun. Sudah jelas ya anak-anak? Kalau kurang jelas nanti kalian baca ulang lagi materi yang sudah Ibu sampaikan ini. Lanjut lagi kita ke materi ini. Ibu akan menceritakan suatu kisah yang diambil dari kitab suci. Diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Mari kita dengarkan anak-anak. Dengarkan dengan baik, duduk yang manis supaya kita sama-sama dapat menyimak isi daripada kisah suci ini. Baiklah, mari kita diam sejenak. Kita hadirkan Tuhan Yesus dalam hati kita masing-masing. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takutkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa diberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya anak-anak, tadi sudah kita dengarkan dengan jelas bacaan kitab suci yang sudah Ibu bacakan tadi. Dari cerita dapat disimpulkan bahwa Tuhan menciptakan manusia perempuan dan laki-laki, yaitu secitra dengan Allah. Artinya manusia diciptakan itu secitra, artinya segambar dengan Allah. Oleh karena itu kita diberi tugas dan tanggung jawab untuk 1. Merawat semua yang diciptakan Allah. 2. Menggunakannya dengan bijaksana. Merawat artinya kita diberikan kecantikan, kesehatan, itu selalu dijaga. Mandi dengan rajin, berdoa, belajar, dan lain sebagainya. Menggunakan dengan bijaksana artinya segala tumbuh-tumbuhan itu dapat digunakan dengan bijaksana atau seperlunya, jangan semau hati kita atau yang bersifat serakah. Misalkan sumber daya alam itu kita gunakan untuk keperluan kita seperlunya, biar kita dapat merasakan, juga anak cucu kita juga dapat merasakan manfaatnya. Itu adalah manfaat dari sumber alam serta lingkungan yang Tuhan ciptakan kepada kita. Terus di situ tadi juga jelas bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa? Yaitu supaya beranak cucu.
dan menaklukkan hasil dan menguasai makhluk hidup yang ada di bumi ini. Lalu setelah ia menciptakan manusia, lalu ditempatkanlah di Taman Firdaus. Nah, dari kesimpulan materi ini anak-anak, kita dapat mengambil apa yang telah diajarkan ini tadi. Mari kita siapkan catatan kita. Kita catat dulu biar kita tahu nanti kalau ada ulangan bisa dapat menjawabnya. Kesimpulan materi aku bangga diciptakan perempuan dan laki-laki. Yaitu kesimpulan dari cerita tadi. 1. Tuhan menciptakan manusia perempuan dan laki-laki sebagai gambar atau citranya. Maka kita harus bangga karena kita diciptakan serupa dengan Allah. 2. Manusia perempuan dan laki-laki itu sederajat. Keduanya saling melengkapi. Artinya yang laki-laki itu tidak boleh semena-mena dengan anak perempuan, dan perempuan juga harus hormat terhadap laki-laki atau temannya, yaitu saling menghargai. Yang ketiga, kita diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki dengan segenap jiwa, raga, bakat, dan perasaan. Bakat itu sudah dikasih oleh Tuhan bermacam-macam yang disebut dengan talenta. Ada yang mampu bernyanyi, ada yang mampu memasak, ada yang mampu pelajaran matematika, ada yang mampu melukis. Itu adalah anugerah yang terbesar bagi Tuhan. Kadang kita tidak tahu bersyukur apa kelebihan yang kita dapatkan. Nah, dari pelajaran ini kita dapat menyadari diri kita sendiri supaya dengan diciptakannya perempuan dan laki-laki, kita harus merasa bangga dan tetap mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Terus yang keempat, kita harus bangga dengan apa yang sudah dikasih oleh Tuhan itu. Wajib mensyukurinya dengan cara berdoa, menyayangi bapak, ibu, nenek, dan kakek serta teman-teman yang berlainan jenis dengan kita. Selanjutnya, sikap syukur kita itu wujudkan dengan berteman itu. Berteman dengan kawan, jangan berkelahi, harus hidup rukun, bekerja sama, mengasihi semua orang, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Seterusnya lagi, Tuhan menghendaki kita supaya apa? Supaya kita ikut mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tadi Ibu sudah sebutkan, yaitu orang tua, guru, teman, kakak, adik, dan segalanya. Itu tadi yang menurut cerita Tuhan menciptakan manusia itu. Kita harus bangga kepada kita diri sendiri dan mampu merawat hidup kita dengan baik. Terus yang seterusnya itu lagi, kita harus memancarkan kebaikan-kebaikan Allah yang ada dalam diri kita, yaitu melalui perbuatan kita sehari-hari. Hidup kita harus baik, rajin ke gereja, hormat kepada orang yang tua, sayang kepada adik kecil atau orang yang kecil itu disayangi. Orang yang tua itu harus dihormati, jangan semena-mena. Kalau kamu punya kemampuan bakat, misalkan jangan melakukan kesombongan atau keserakahan. Jadilah kepada teman, berbagi, membantu teman yang lemah atau dalam kesusahan. Itulah kesimpulan-kesimpulan pembelajaran kita. Mari kita beraktivitas selanjutnya. Baik anak-anak, untuk aktivitas selanjutnya